Di naskah kita harus mampu menetapkan teritori penelitian kita. Lalu kita bangun peluang penelitian dan manfaatkan peluang tersebut sehingga naskah kita atau penelitian kita memang penting untuk dilakukan. Di bagian pertama saya berbagi tentang pengalaman saya ketika pertama kali mempublikasikan naskah di jurnal internasional bereputasi, dan di bagian ini saya ingin berbagi strategi mencari jurnal internasional yang bereputasi. Hasil review dari para reviewer sudah kita dapatkan, kita lakukan revisi-revisi berdasarkan komentar-komentar para reviewer tersebut, dan akhirnya kita punya naskah yang edisi revisi. Setelah itu barulah kita mencari jurnal sasaran yang sesungguhnya. Lalu di mana waktu itu saya mencari jurnal internasional bereputasi? Saya mencari jurnal internasional bereputasi di tempat yang pasti-pasti, waktu itu di Simago JR. Apa itu Simago JR? Simago JR adalah portal yang tersedia untuk umum yang mencakup jurnal-jurnal dan indikator-indikator ilmiah negara yang dikembangkan dari informasi yang terdapat dari basis data Scopus. Jadi Simago JR ini mengambil data dari Scopus. Terkait strategi memilih jurnal internasional bereputasi bagi pemula seperti saya, kita langsung saja ke website Simago JR. Nah, kita langsung saja ke layar Simago JR. Ini adalah website Simago JR, tampilannya seperti ini. Jadi ada beberapa menu di sini. Kita fokus saja di Journal Rankings. Setelah itu, kita coba mencari jurnal tujuan kita. Kita harus spesifikkan dulu subjek areanya apa. Misalnya ini, Arts and Humanities. Lalu kategorinya, misalnya Language and Linguistics. Regionnya biarin saja, atau country-nya biarkan. Nah, types-nya kita pilih, karena ada beberapa tipe di sini, kita pilih saja journals, biar spesifik. Untuk kategori ini, untuk subjek ini, terdapat 811 jurnal yang ditemukan. Kita tidak akan pilih ini satu persatu. Di daftar ini dimulai dari jurnal yang Q1, di sini masih Q1. Namun kita tidak akan fokus di Q1, kita abaikan saja. Kita langsung klik ini sampai ke halaman yang terakhir. Kita klik ini sampai halaman terakhir. Nah, sebelum di halaman terakhir sekali, kita sudah ketemu jurnal yang belum mendapatkan status Q1, Q2, Q3, atau Q4. Nah, fokus kita ada di jurnal-jurnal ini. Di sini, di sini. Jadi banyak sekali di sini jurnal yang belum mendapatkan status Q1, Q2, Q3, atau Q4. Sepengetahuan saya, Scopus melakukan update di bulan Juni setiap tahun. Jadi tahun berikutnya jurnal-jurnal yang belum mendapatkan status Q1, Q2, Q3, dan Q4 ini pasti akan berubah. Coba kita ke halaman selanjutnya. Nah, di sini. Banyak sekali jurnal yang belum mendapatkan status Q1, Q2, Q3, atau Q4. Nah, fokus kita di jurnal-jurnal tersebut, dan kita harus buka satu persatu, kita harus survei jurnal tersebut. Paling tidak kita harus melakukan survei 5-10 jurnal. Setelah kita dapatkan 5-10 jurnal, baru kita timbang-timbang kira-kira yang kesempatannya besar yang mana. Setelah kita mendapatkan 5 atau 10 jurnal tujuan, kita harus pertimbangkan lagi kira-kira yang peluangnya besar kita untuk diterima di jurnal yang mana. Mungkin untuk melihat itu bisa dilihat dari jumlah terbitan setiap tahunnya dan jumlah naskah atau jumlah artikel yang diterbitkan per terbitan atau per nomor. Jadi mau nggak mau kita harus satu persatu mengunjungi website dari jurnal tersebut. Misalnya kita lihat di sini, misalnya coba kita cari salah satu jurnal. Misalnya ini. Nah, sini
ada info singkat jurnalnya. Lalu kita coba ke halaman jurnalnya. Nah, ini halaman jurnalnya. Kita langsung saja ke terbitan-terbitan jurnal ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa jurnal ini menerbitkan 4 terbitan atau 4 nomor setiap tahun. Kita lihat, coba kita klik salah satu terbitannya. Banyak sekali naskah yang diterbitkan di jurnal ini. Nah, itu salah satu pertimbangan saya waktu itu ketika saya menentukan jurnal sasaran saya. Jadi, kita harus survei beberapa jurnal dulu. Nah, begitulah rekan-rekan semuanya yang pemula seperti saya, itu pengalaman saya ketika saya pertama kali melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi dan strategi yang saya terapkan ketika saya memilih jurnal tujuan. Jangan lupa rekan-rekan yang masih sama seperti saya, yang pemula, untuk menuliskan komentar, sehingga kita bisa saling berbagi dan diskusi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.